Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang layanan perawatan luka di rumah dengan cara home care atau panggilan atau manggil tenaga kesehatan ke rumah dan memberikan pelayanannya di rumah. Entah itu dokter atau perawat yang bisa dipanggil ke rumah. Nah, ada beberapa layanan kesehatan dari klinik Pratama atau perawat praktek mandiri atau dokter praktek yang menyediakan layanan-layanan home care seperti itu. Nah, tentunya layanan home care ini sebenarnya ada karena adanya kebutuhan, adanya permintaan di lapangan. Kondisi di lapangan itu ternyata memang membutuhkan home care. Ada beberapa kondisi yang memang membutuhkan home care. Misalkan kondisi itu lahir dari si pasien itu sendiri. Pasiennya misalkan sudah tua, sudah lansia, sudah lemah fisiknya sehingga tidak memungkinkan pasien tersebut dibawa untuk mobilisasi ke klinik, ya kan? Tidak mungkin untuk digotong atau tidak mungkin untuk bisa menjalani perjalanan di mobil yang melelahkan, belum lagi digotong ke kliniknya, pindah ke bednya, masuk lagi, belum lagi nunggu di ruang tunggu kliniknya yang mungkin beberapa waktu sehingga di situ cukup melelahkan bagi si pasien. Ada kondisi pasien-pasien yang memang seperti itu, atau misalkan kondisi pasien yang memang tidak mungkin untuk duduk posisinya, dia sudah tirah baring, misalkan pasien stroke, tidak mungkin untuk duduk sehingga membutuhkan spesifikasi mobil yang ada bednya seperti ambulans dan sebagainya, dan tidak semua keluarga memiliki mobil dengan spek seperti itu. Harus minjem ambulan desa atau ambulan desanya tidak memiliki ambulan siaga, atau ambulan desanya sedang dipinjam orang atau tidak memungkinkan untuk dipinjam, atau harus minjem ambulan swasta, sedangkan itu membutuhkan kos juga, ya kan? Masalah kos juga selama perjalanan bisa saja tidak punya mobil, harus nyewa mobil tetangga, harus nyewa supir, kalau nggak ada supir bensinnya belum, apalagi misalkan jalan tolnya dan sebagainya. Ada loh pasien klinik Monas juga yang dari daerah Cirebon, daerah Pekalongan, dan mereka ke sini itu melalui jalan tol. Tentunya itu juga membutuhkan kos yang menjadi pertimbangan keluarga pasien untuk gimana nih mau datang atau home care dan sebagainya. Oke? Nah, itulah kurang lebihnya dari home care seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas dari sudut pandang si penyedia pelayanan home care. Bagaimana sih, apa sih tips-tips untuk menyediakan pelayanan home care yang baik? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan memang ada kebutuhan home care di masyarakatnya. Cuman bagaimana sih tenaga kesehatan itu menyediakan layanan home care yang baik? Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah peralatan. Kalau misalkan pasien kita home care, pastikanlah peralatan-peralatan ini standar dengan dibandingkan mereka datang ke kita. Misalkan nih, saya di klinik Monas menyediakan peralatan-peralatan yang komplit, ya. Tapi begitu home care ternyata ada beberapa peralatan yang harus saya kurangi. Nah, tentunya ini akan mengecewakan pasien. Maka dari itu klinik Monas sampai di detik ini sekarang ya, video ini saya bikin itu saya sementara mempending dulu, saya menghilangkan layanan home care dulu. Karena saya lihat, waduh, ini peralatan tidak memungkinkan untuk dibawa untuk home care sehingga akhirnya tidak standar dong. Kalau di klinik Monas misalkan mendapatkan pelayanan infrared, mendapatkan pelayanan ozon, mendapatkan pelayanan misalkan scaling untuk membersihkan biofilm, lalu misalkan mendapatkan pelayanan-pelayanan APPI, mendapatkan pelayanan yang lain yang plus dan sebagainya, yang ditunjang peralatan yang hanya ada di klinik Monas tersebut, di klinik saya. Sementara kalau panggilan tidak bisa membawa semua peralatan tersebut, otomatis layanan home care-nya kurang, tidak optimal, kualitasnya beda, ya kan? Nah, itu yang tidak saya inginkan. Makanya saya menghapus pelayanan home care. Datang saja ke klinik dengan segala konsekuensinya. Tadi kerepotan-kerepotan memang ada di pasien, tetapi layanan yang bisa kita berikan bisa optimal. Seperti itu, ya. Yang berikutnya, pertimbangan yang kedua bagi tempat pelayanan kesehatan untuk menyediakan home care adalah pengawasan dokternya bagaimana. Nah, ini tentunya perawatan-perawatan yang diberikan oleh tenaga perawat praktek mandiri, ya kan? Sedangkan pasien membutuhkan tidak hanya perawat saja, tetapi membutuhkan pengawasan dokter, ya kan? Kan ada hal-hal, ada kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh perawat tetapi tidak dimiliki oleh dokter. Ada kompetensi yang dimiliki oleh dokter tetapi tidak dimiliki oleh perawat, dan semuanya ini dibutuhkan oleh pasien. Jadi pasien kan tidak hanya membutuhkan praktisi perawat saja tetapi membutuhkan praktisi dokter. Ya, seperti itu. Itulah mengapa kayak saya membuat klinik Pratama itu biar komplit, di situ multi profesi. Sedangkan kalau home care saja, kalau home care-nya misalkan hanya perawat saja, tentunya pasien itu kan membutuhkan pengobatan. Siapa yang akan mengawasi segi medisnya? Siapa yang akan memberikan pengobatan dan sebagainya? Itu kan tenaga dokter. Nah, tentunya akhirnya pelayanan yang diberikan dengan cara home care, kalau hanya perawat saja yang datang, tentunya itu minus dokter lah. Sedangkan pasien itu kan membutuhkan dokter juga. Nah, berarti kan harus manggil dokter lagi, home care lagi. Nah, apakah ada dokter yang mau home care lagi ke situ?
Ya kan? Apakah ada tenaga yang lain yang dibutuhkan lagi yang mau home care ke situ? Akhirnya lebih dari satu home care seperti itulah. Itu memungkinkan atau tidak, ya kan? Yang berikutnya, pertimbangan yang berikutnya adalah standar atau tidak pelayanannya. Nah, kalau pelayanan diberikan dalam sebuah klinik pratama, misalkan seperti klinik saya, di sini standarnya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada timernya, ada cuci lukanya caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau misalkan diberikan di pelayanan home care, apakah bisa menjamin standar? Kalau pelayanan tersebut dijamin standar sama antara layanan di klinik dan layanan di home care di rumah, itu it's not problem. Itu nggak masalah. Berarti menjamin keamanannya, pelayanannya standar, pelayanan seperti apa yang dijanjikan dan tidak ada bedanya, sehingga pasien pun terpuaskan dengan layanan home care. Cuman seringkali beberapa layanan karena keterbatasan, karena kurangnya pengawasan, akhirnya pelayanan yang diberikan tidak standar. Misalkan di sini harus cuci tangan pakai sabun, lalu karena di sana di rumah sehingga tidak ada pakai sabun, tidak dilakukan cuci tangan pakai sabun. Nah, itu kan akhirnya berbahaya. Tidak hanya tidak standar tetapi berbahaya, dan itu yang tidak ingin saya terjadi seperti itu. Makanya pelayanan di klinik Monas itu saya batasi tidak ada home care dulu sementara, sebelum dilakukan sebuah standarisasi, membuat SOP, membuat dan memastikan layanan yang diberikan kalau misalkan home care itu sama dengan yang diberikan di klinik, seperti itu. Standar pelayanan itu penting dan itu benar-benar menjamin pasien itu safe, aman, dan layanan yang diberikan itu sesuai dengan apa yang disediakan di klinik, seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah pengobatan-pengobatan. Biasanya layanan home care itu kekurangannya adalah pengobatannya tidak sesuai dengan kondisi yang dialami. Misalkan ada sebuah klinik pratama, ya kan? Di situ kan ada dokter dan sebagainya. Lalu ada layanan home care, tapi yang berangkat cuman perawat misalkan. Nah, di situ membawa obat-obat apa, misalkan yang dikeluhkan sudah dikomunikasikan sebelumnya. Yang dikeluhkan misalkan ada mual, ada misalkan ada rasa nyeri dan sebagainya, sehingga si perawat datang sudah membawa obat mual dan obat nyeri yang diresepkan oleh dokter di klinik pratama. Nah, tetapi ada kadang kondisi-kondisi tertentu yang hanya dijumpai saat kita datang ke home care sana. Setelah home care ternyata ada keluhan-keluhan tambahan dan itu belum disiapkan obatnya dan sebagainya. Nah, ada juga yang mensiasati dengan cara panggilan atau misalkan telepon, komunikasi antara si dokter di klinik dengan pasien secara real time saat itu. Ada apa, keluhan apa dan sebagainya. Tetapi kan yang namanya keluhan pasien, tanda gejala itu tidak hanya dijumpai dengan cara keluhan subjektif, tetapi ada yang membutuhkan pemeriksaan objektif, yaitu dengan tatap muka antara si pasien dengan dokter. Nah, itu tidak bisa diadakan pelayanan seperti itu jika home care-nya cuma perawat doang. Nah, di situ ada minusnya karena tidak ketemu dokter atau misalkan hanya melalui on call sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik, hanya subjektif saja, data subjektif apa yang dirasa saja. Nah, sedangkan yang namanya status kondisi pasien itu tidak hanya subjektif tapi juga ada data objektif, pemeriksaan menggunakan inspeksi, menggunakan palpasi, menggunakan alat bantu stetoskop dan sebagainya, itu tidak dilakukan akhirnya karena tidak tatap muka secara langsung. Nah, tentunya anamnesanya atau pengkajiannya berarti kurang sempurna. Kalau pengkajiannya kurang, akhirnya memberikan obatnya bisa saja tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Itulah kekurangannya dari home care, karena pemeriksaan dokternya tidak tatap muka secara langsung. Itulah mengapa saya bikin klinik pratama dan mengupayakan pasien datang saja ke klinik sehingga bisa diperiksa komplit di situ, ketemu dokternya, dikaji masalahnya apa, diperiksa menggunakan alat-alat apa, sehingga dokter bisa menemukan diagnosa permasalahan hasil anamnesa atau pengkajian yang komplit dan memberikan obat-obatan, memberikan advice, saran-saran ini itu dan sebagainya sesuai dengan kondisinya. Itulah mengapa saya memutuskan tidak ada home care saat ini. Nah, mungkin kalau misalkan saya sudah bisa menyediakan layanan home care beserta dokternya sekalian datang dan sebagainya, itu mungkin pelayanannya sama ya. Tapi selama ini tidak bisa seperti itu, sehingga layanan home care pastilah beda mutu dengan layanan jika pasien datang ke klinik. Nah, seperti itu. Makanya penting sekali bagi teman-teman tenaga kesehatan ini kalau misalkan mau home care juga mempertimbangkan segala sesuatunya itu. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan bagi pasien, keluarga pasien, mau nggak nih menerima layanan home care dengan segala konsekuensi seperti itu. Kurangnya layanan, kurangnya peralatan, tidak standar, atau kurang komprehensifnya layanan, tidak ketemu dengan dokter, pengobatannya mungkin tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang dikeluhkan pasien dan sebagainya. Itu resiko-resiko yang akan ditanggung oleh pasien. Jadi silakan pertimbangkan ya, Anda mau home care atau tidak. Kalau Klinik Monas sudah menghentikan home care karena demi keamanan, demi memberikan pelayanan yang sempurna, yang paripurna. Bagaimana caranya? Ya dengan cara pasiennya yang datang ke Klinik Monas. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.